karena ini permasalahannya adalah ijazah, alangkah baiknya pembuktian ijazahnya dulu memang ada diselesaikan, baru kemudian ada gugatan pencemaran nama baik. Nah kalau kita para JP ini nggak main-main, kita nggak ada implementasi, kita ada analisis. Kalau para JP sikapnya tegas. Sudah dari 10 tahun ini kami laporkan terus siapapun yang melakukan hate speech, mengajak, membenci Jokowi kami laporkan. Gak ada kami analisa, dia salah itu. Berani dia melaporkan orang lain pencemaran nama baik, tetapi dia sendiri nggak mau menunjukkan ijazahnya. Apa hakmu katanya? Didukung para pengacaranya itu pula. Kan seringkali itu para buzzernya bilang, apa hakmu? Sudah gue di presiden, ya adalah hak kita menuntut. Gue kemarin berjanji kalau di hakim saya akan tunjukkan, nggak datang juga. Kalian yang mendukung Jokowi itu coba dulu suruh dia secara gentleman untuk menunjukkan ijazahnya. Atau kalian pengecut juga nggak berani kalian mendesak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, takut kalian ketahuan palsunya, gitu. Ya skripsi palsu pasti ijazah palsu. Kayak mana ya kita tatanan kita bernegara ini? Kan apakah desakan people power kita berdemo gitu besar-besaran untuk menuntut Jokowi menunjukkan ijazahnya? Kemarin dia bilang akan saya bawa kalau perintah hakim, akan saya tunjukkan. Tapi nggak datang juga, dia mangkir kedua kalinya. Saudara Roy Suryo ini kan menggaung-gaungkan keliling jagat seluruh media, kemana sampai ke UGM, menyatakan ijazah palsu. Yang harus kita pertanyakan saudara Roy Suryo ini, dapat dari mana, lihat di mana dia ijazah aslinya, dia bisa katakan itu palsu. Kapan dia lihat, kapan dia raba? Oke, selama ini yang punya ijazah itu tidak berani mengeluarkan. Sampai saudara sendiri dapat dari mana ijazahnya? Jangan itu juga tidak. Mana? Anda jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong kamu. Kalian kamu di mana? Kalau memang asal ngomong kamu ngomongnya. Iyalah. Oke, Bu Roy lanjutkan. Saya nggak imbang Mbak dengan orang yang asal ngomong ini. Saya nggak imbang sama kamu. Oke, Bu Reli, kita dengarin dulu. Oke, Bu Roy. Iyalah, di mute dulu dia, asal ngomong dia. Jadi artinya gini, ya, Pengadilan Negeri Surakarta saja sudah minta ijazah itu dikeluarkan, nggak dikeluarkan. Nah sekarang, alhamdulillah, saya bersyukur Bareskrim bisa meminta ijazah dan kemarin sudah diantarkan oleh adiknya Iriana. Bagus. Jadi artinya ijazahnya kan sekarang ada. Dengan ijazah yang ada, kita lagi periksa bersama. Kalau kemarin saya periksa, itu adalah bukti dari ijazah yang konon dikatakan asli oleh salah seorang kader yang namanya PSI, yang namanya Andi Sandi itu. Nah itu kalau itu ternyata dikatakan palsu dan nanti ternyata itu memang palsu, justru Sandilah yang harusnya kena pasal 35 dan pasal 32 Undang-Undang ITE. Oke, Bung Reli kita tahan dulu. Oke, Bung Reli tahan dulu. Kita tanya dulu Prof Ibnu. Memang tadi saya katakan bahwa tentang identifikasi imbang itu nanti saya kira Bang Roy juga diberikan kesempatan untuk melihat itu. Prof Ibnu yang bisa berpikir secara jelas, secara clear, ya nggak otaknya kosong seperti Reli tadi ya, itu jelas betul bahwa. Kau yang kosong otaknya, dari mana kau udah menerima dari Sandi, dari unggahan Sandi? Keahlianmu sebagai apa? Dasar panci lo. Udah jelas tuh ngomong kayak gitu di Lah jangan nggak jelas. Anda sendiri tadi bilang dari Sandi. Sandi itu kan mengunggah. Anda merujuk dari hasil unggahan Sandi. Sekarang Anda melindung dari Sandi. Salah. Kan itu objeknya adalah ijazah. Anda ini ngaku ahli. Objeknya sudah jelas ijazah. Kayak gini ngapain juga kelompok. Kau yang mau tanya kosong. Oke, kita dengerin dulu Bung Roy. Gak imbang. Udah. Gak imbang Mbak gitu. Cara sumber kok kayak gini. Jadi artinya apa? Gak imbang, yang gak imbang itu dirimu. Kau bilang ahli, ini objeknya ijazah belum? Oke. Iya ijazah. Nanti ijazahnya kita lihat bersama. Udah nggak usah banyak ngomong. Nah, terus ngapain mau bawa Sandi, hasil unggahan Sandi? Udah kalau berarti kalau ijazahnya betul itu, ijazah yang di-upload oleh Sandi itu kabar bohong. Kabar bohong itu yang harus dikejar. Nah, itu aja. Oke, silakan Bu Reli. Sementara kau sudah bilang itu palsu karena unggahan Sandi. Berarti kau yang jadi masalah ini. Oke. Itu bukan hanya Sandi, Dekan Fakultas Kehutanan.
Udah deh, kamu juga bukan orang Udah UGM. Oke, lu kita kan ke udah buat Prof alibi, Ibnu dulu ya, Roy. Bung Rely. Udahlah, Roy. Oke, Kau Bung tuh Rely tahan dulu. bersalah. Karena ini permasalahannya adalah ijazah, alangkah baiknya pembuktian ijazahnya dulu memang ada diselesaikan, baru kemudian ada gugatan pencemaran nama baik. Nah kalau kita para JP ini nggak main-main, kita nggak ada implementasi, kita ada analisis. Kalau para JP sikapnya tegas. Sudah dari 10 tahun ini kami laporkan terus siapapun yang melakukan hate speech, mengajak, membenci Jokowi kami laporkan. Gak ada kami analisa, dia salah itu. Dan sekarang aparat penegak hukum lakukan proses itu. Makanya apa yang dibilang oleh Bung Roy tadi, ya udah betul itu. Proses hukum sudah jalan. TPU sudah pernah melaporkan. Kita juga sudah melaporkan baik simpatisan, relawan atau masyarakat. Nah sekarang kita lihat aja di penegak hukum kita supaya ini tidak menjadi sumir gitu, tidak menjadi ini. Kalau Bara JP sikapnya tegas dari awal, nggak ada analisa, kita lapor. Pokoknya dia jelas sudah mengandung unsur, kita lapor. Persoalan ditolak atau dilakukan penegakan hukum itu udah aparat penegak hukum. Bagaimana Polri, bagaimana kejaksaan menanggapi hal tersebut. Terserah analisanya seperti apa, tapi kita sebagai masyarakat, sebagai relawan sudah melaporkan ini. Nah, Pak Jokowi sendiri kan kita udah tahu, udah melaporkan langsung. Iya, ini presiden yang boleh disebut memecahkan rekor ya. Kalau ada pakai museum rekor tuh kayaknya boleh masuk tuh. Itu mantan presiden yang paling banyak digugat setelah beliau lengser. Dan beliau Pak Jokowi adalah mantan presiden yang datang ke polisi untuk melaporkan pencemaran nama baik. Jadi ada dua tuh rekornya. Rekor pertama adalah mantan presiden yang paling banyak digugat pasca beliau lengser gitu ya. Yang kedua adalah presiden pertama di Republik ini yang datang ke polisi melaporkan dugaan adanya pencemaran nama baik. Jadi, proses seperti ini kan udah sering. Saya sendiri dulu Rocky Gerung saya yang laporin itu di Bareskrim. Di Korni saya laporin langsung. Ditolak di Bareskrim karena memang delik aduannya harus yang bersangkutan. Misalnya Kapolrinya itu Sigit yang kita kenal sangat dekat dengan Pak Jokowi ya. Lalu ada kemarin kunjungan para Sesmenpen apa itu? Kita sampai di situ, tahan dulu. Bung Rely, tanggapan Anda. Oleh karena itu karena kalau memang berdasarkan seperti itu, waktu Pak Presidennya Pak Jokowi, saya langsung melaporkan saudara Rocky Gerung, tapi ditolak. Saya langsung, nggak pakai yang lain. Jadi kalau memang berdasarkan itu, waktu Pak Jokowi sebagai presiden, saya langsung melaporkan namanya si saudara Rocky Gerung. Saya langsung melaporkan saudara Korni itu, nggak ada pihak-pihak orang lain. Badan saya ini pakai suara kuasa dari para JP, saya langsung ditolak. Demi Allah saya, kita ini sama-sama muslim, demi Allah saya ditolak, Bang. Kok suka-sukanya ya orang ini di Indonesia ini ya, sudah jadi wali kota, gubernur, presiden, tapi nggak ada orang di Indonesia ini yang bisa menginstruksikan orang ini untuk menunjukkan ijazahnya. Kan bingung saya. Negara apa ini ya sekarang ya? Apa nggak bisa entah Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan supaya Jokowi ini menunjukkan ijazahnya, jujurlah gitu ya, supaya diuji oleh para ahli gitu. Inginnya dia di persidangan, tapi mangkir juga di Pengadilan Negeri Surakarta. Terus maunya apa sih? Gitu loh. Ya, bingung kita dengan presiden, mantan presiden satu ini. Kayak nggak ada ya, entah DPR kayak bersuara. Atau DPR-nya juga takut dengan mantan ini ya, si mantan ini ya. Bingung gue. Entah apapun negara kita ini makin kayak negara main-main sih, lihat. Digembar-gemborkan oleh lawyer Jokowi bahwa kalian menghasut, membuat kegaduhan. Yang bikin gaduh itu Jokowi. Selama 2 tahun Jokowi bikin gaduh. Karena dia umpankan ijazah itu untuk mengukur daya tahan dari mereka yang menghina dia. Akhirnya dia laporin. Kenapa gak dari 2 tahun lalu? Kegaduhan ini berlangsung karena Jokowi tidak jujur untuk mengatakan ini asli atau palsu. Kalau memang akhirnya ijazahnya asli misalnya. Problem kita, kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahan? Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah itu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang, 3 orang, 4 orang masuk penjara. Itu cara berpikirnya begitu. Jadi sekali lagi kita berupaya untuk melihat masalah ini bukan dari black letter of law yang diatur di dalam proses pemaksulan.
Bahkan hukum tata negara bicara itu. Tapi ini soal legitimasi moral. Ada moral call. Kalau pakai sistem tata negara, Hitler itu nggak mungkin dimaksudkan atau dihukum. Karena Hitler dipilih secara demokratis. Melalui undang-undang Jerman waktu itu. Tapi dia berubah. Karena ambisi itu. Jadi kita mulai melihat misalnya bahwa pasti tadi Jokowi akan nggak mungkin. Pasti dia akan makin memperbesar ambisi dia untuk jadi matahari. Bukan fakta dia matahari. Ambisi dia untuk menjadi matahari. Ya karena dari awal dia ingin cahaya dia itu hanya tiba di kepala anaknya. Di Mahkamah Konstitusi. Ini pertaruhan buat Pak Jokowi. Sebagai political animal. Dari awal dia investasi pada anaknya. Maka dia mesti tuntun itu sampai 2009. Kalau batal, dia ikut diseret di pengadilan. Karena yang mampu membela Jokowi cuman anaknya. Dalam posisi sebagai presiden. Itu logika paling dasar dari ambisi politik. Jadi sekali lagi kita ucapkan ini. Bukan karena kita nggak suka pada Jokowi atau pada bukan. Karena memang kapasitasnya nggak bisa itu. Menerangkan hal yang simpel nggak bisa itu. Dalam kapasitasnya sebagai manusia oke. Gibran sebagai manusia kita harus hormati. Dignitinya sebagai manusia. Tapi bukan dignitinya sebagai pejabat publik. Demikian juga Pak Jokowi. Harus hargai dignitasnya, martabatnya sebagai manusia. Tapi bukan sebagai presiden. Apa urusannya kalian tanya ijazah presiden? Urusan besar. Karena lawyernya bilang, kalau begitu nanti semua orang boleh saling minta ijazah orang lain. Enggak. Karena dia presiden melalui proses administrasi, maka warga negara meminta kejujuran kepala negara. Gak ada aturannya di hukum pidana itu. Hukum pidana cuma mengatur barang siapa. Individual. Person in law. Subjek hukum. Ini warga negara bertanya secara kolektif pada kepala negara. Di mana pidananya? Dijawab aja kan. Karena dia dipilih oleh warga negara bilang, daulat itu ada pada saya. Maka Anda dan saya tidak setara. Saya bertanya sebagai pemilik kedaulatan, Anda harus jawab sebagai kepala negara yang kami pilih. Itu nggak ada relasi subjek antar subjek yang diatur dalam hukum pidana lain itu. Itu yang mesti kita terangkan. Nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba, Rocky Gerung, perlihatkan ijazahmu. Ya saya nggak mau kasih. Emang lu siapa? Tapi ini kepala negara diminta oleh warga negara. Mana Rocky Gerung? Gua nggak punya. Memang gua nggak punya ijazah. Kenapa? Karena ijazah tanda orang pernah sekolah. Bukan tanda pernah berpikir. Pesan apa? Ini lain. Persyaratan administrasi itu harus diperlihatkan. Jadi saya kira itu. Intinya di situ. Kita berdebat terus-menerus. Tapi isu ini akan ada tetap di situ sampai 2029. Dan itu akan memusingkan Presiden Prabowo yang ke bulan Juni mesti putar otak bagaimana ganti bayar utang 800 triliun yang dibuat oleh Jokowi. Masalahnya cuma di situ. Ya sekali lagi, Gibran, ya betul tadi. Kemampuan Gibran adalah membagi-bagi skincare. Soalnya, kenapa dia nggak pakai sendiri? Tidak perlu. Yang dia butuh bukan skincare, tapi brain care. Ya, itu soalnya. Kan terbuka kita bicara itu kan. Sebagai wakil presiden, brainnya kurang, mesti tambah care-nya. Kok suka-sukanya ya orang ini di Indonesia ini ya. Sudah jadi wali kota, gubernur, presiden. Tapi nggak ada orang di Indonesia ini yang bisa menginstruksikan orang ini untuk menunjukkan ijazahnya. Kan bingung saya. Negara apa ini ya sekarang ya? Apa nggak bisa entah Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan supaya Jokowi ini menunjukkan ijazahnya, jujurlah gitu ya, supaya diuji oleh para ahli gitu. Pinginnya dia di persidangan, tapi mangkir juga di Pengadilan Negeri Surakarta. Terus maunya apa sih gitu loh? Ya, bingung kita dengan presiden, mantan presiden satu ini. Kayak nggak ada ya, entah DPR kayak bersuara, atau DPR-nya juga takut dengan mantan ini ya, si mantan ini ya. Bingung gue. Entah apapun negara kita ini makin kayak negara main-main sih, lihat. Kan apakah desakan people power kita berdemo gitu besar-besaran untuk menuntut Jokowi menunjukkan ijazahnya. Kemarin dia bilang akan saya bawa kalau perintah hakim akan saya tunjukkan. Tapi nggak datang juga dia mangkir kedua kalinya. Terus siapa yang bisa mengatur orang ini presiden bekas ini? Bekas presiden ini. Kok nggak ada ya?
Semua orang takut. Kok bisa ya? Kita ini satu negara takut sama keluarga Jokowi ini. Nggak ada yang berani. Semua pengecut, penakut. Apa nggak bisa kita paksa supaya Jokowi ini menunjukkan ijazahnya ke publik? Bukannya hak kita itu. Dia kan sering kali itu para buzzernya bilang, apa hakmu? Sudah gue di presiden, ya adalah hak kita menuntut. Gue kemarin berjanji kalau di hakim saya akan tunjukkan, nggak datang juga. Terus pengacara juga bilang ijazah itu privasi. Sejak kapan lah ijazah itu privasi? Hanya untuk Jokowi semua hal itu bisa berubah-ubah. Parah Indonesia ini gue. Berani dia melaporkan orang lain pencemaran nama baik, tetapi dia sendiri nggak mau menunjukkan ijazahnya. Apa hakmu katanya? Didukung para pengacaranya itu pula. Nggak ritik rasa deh. Kayak mana ya kita memaksa orang ini? Kayaknya Pak Prabowo ini cek aja ya, bingung kita. Siapa ya presiden sekarang ini Pak Prabowo? Kenapa nggak Anda terjunkan kementerian apa itu? Pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Untuk ke UGM gitu loh Pak. Masa ada seseorang mantan presiden menunjukkan ijazahnya pun nggak mau, suka-suka dia bernegara. Tunduk dia sama hukum. Harusnya kan datang dia. Gitu loh. Nanti lagi, mediasi lagi, pasti nggak datang lagi tuh. Nggak mau lagi itu menunjukkan ijazahnya itu. Jadi kayak suka-sukanya. Kalian yang mendukung Jokowi itu, coba lah dulu suruh dia secara gentleman untuk menunjukkan ijazahnya. Atau kalian pengecut juga nggak berani kalian mendesak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, takut kalian ketahuan palsunya, gitu. Ya skripsi palsu pasti ijazah palsu. Harusnya kalian memuji orang yang berani, kalian bukan buzzer. Untuk apa itu ijazah kan sudah lewat. Jadi boleh ya kalau ijazah palsu, skripsi palsu, kita bubarkanlah semua perguruan tinggi itu, sekolah itu, biar boleh semua palsu. Kalau menurut kalian nggak penting itu ijazah itu mau asli atau palsu. Gitu loh. Kata Yakub Hasibuan di TV Kompas, tidak pernah katanya Jokowi menyebarkan ke orang lain ijazahnya itu. Tapi di Rektor UGM ada dalam bentuk slide digital. Di kader PSI ada. Yang bedanya yang dipegang Jokowi daripada yang ditampilkan di UGM, seharusnya berkacamata jadi tidak. Seharusnya stempelnya tidak yang ditampilkan di UGM maupun oleh kader PSI, stempel merahnya itu tidak ada tanda menimpa jas hitam. Tiba-tiba nanti ada. Jadi makanya kita perlu tahu mana yang benar. Menggaung-gaungkan keliling jagat seluruh media kemana sampai ke UGM menyatakan ijazah palsu. Yang harus kita pertanyakan saudara Rudy Suryo ini dapat dari mana, lihat di mana dia ijazah aslinya, dia bisa katakan itu palsu. Kapan dia lihat, kapan dia raba? Oke. Selama ini yang punya ijazah itu tidak berani mengeluarkan. Sampai saudara sendiri dapat dari mana ijazahnya? Jangan nganar dulu. Mana? Anda jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong kamu. Kalian kamu di mana? Kalau memang asal nganar kamu ngomongnya. Iyalah. Oke, Bu Roy lanjutkan. Saya nggak imbang Mbak dengan orang yang asal ngomong ini. Saya nggak imbang sama kamu. Oke, Bu Reli. Kita dengarin dulu. Oke, Bu Roy. Iyalah, di mute dulu dia, asal ngomong dia. Jadi artinya gini, ya, Pengadilan Negeri Surakarta saja sudah minta ijazah itu dikeluarkan, nggak dikeluarkan. Nah sekarang, alhamdulillah, saya bersyukur Barreskrim bisa meminta ijazah dan kemarin sudah diantarkan oleh adiknya Iriana. Bagus. Jadi artinya ijazahnya kan sekarang ada. Dengan ijazah yang ada, kita lagi periksa bersama. Kalau kemarin saya periksa, itu adalah bukti dari ijazah yang konon dikatakan asli oleh salah seorang kader yang namanya PSI, yang namanya Sandi itu. Nah itu kalau itu ternyata dikatakan palsu dan nanti ternyata itu memang palsu, justru Sandilah yang harusnya kena pasal 35 dan pasal 32 Undang-Undang ITE. Orang-orang yang jelas kayak gini. Oke, Bung Reli kita tahan dulu. Oke, Bung Reli tahan dulu. Kita tanya dulu Prof. Memang tadi saya katakan bahwa tentang identifikasi imbang itu nanti saya kira Bang Roy juga diberikan kesempatan untuk melihat itu. Prof. Ibnu yang bisa berpikir secara jelas, secara clear, ya nggak otaknya kosong seperti tadi Reli tadi ya, itu jelas betul bahwa. Kau yang kosong otaknya, dari mana kau udah menerima dari Sandi, dari unggahan Sandi? Keahlianmu sebagai apa? Bahasa panci lo.
Udah jelas tuh ngomong kayak gitu di Lah, jangan nggak jelas. Anda sendiri tadi bilang dari Sandi. Sandi itu kan ngunggah. Anda berujung dari hasil unggahan Sandi. Sekarang Anda melindung dari Sandi. Sandi salah. Yang ini objeknya adalah ijazah. Anda ini ngakuan di objeknya sudah jelas ijazah. Kayak gini ngapain juga kelompok. Orang mau tanya kosong. Oke, kita dengerin dulu Bung Roy. Gak imbang. Udah. Gak imbang Mbak gitu. Nah, sumber kok kayak gini. Jadi artinya apa? Gak imbang, yang gak imbang itu dirimu. Kau bilang Aldi, ini objeknya ijazah belum? Oke. Iya ijazah. Nanti ijazahnya kita lihat bersama. Udah nggak usah banyak ngomong. Nah, terus ngapain mau bawa Sandi, hasil unggahan Sandi? Udah kalau berarti kalau ijazahnya betul itu, ijazah yang di-upload oleh Sandi itu kabar bohong. Kabar bohong itu yang harus dikejar. Nah, itu aja. Oke, silakan. Sementara kau sudah bilang itu palsu karena unggahan Sandi. Berarti kau yang bermasalah ini. Oke. Itu bukan hanya Sandi, Dekan Fakultas Kehutanan. Udah deh, kamu juga bukan orang UGM. Oke, kita ke Prof. Ibnu dulu ya, Bung Roy, Bung Rally. Oke, Bung Rally tahan dulu.